Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, anak-anakku semuanya, saat ini kalian akan melaksanakan ujian. Ujian itu artinya menguji kamu ini belajar benar atau tidak, sejauh mana belajarmu dan apa yang kamu dapat, supaya nanti bisa terukur, sehingga nanti pelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Maka ada beberapa hal yang harus kamu lakukan. Jangan dianggap sepele ujian ini. Maka Buya berharap bahwasanya dari pihak asatid, di saat ujian ini diberi kesempatan mereka untuk belajar. Maka jangan sampai ada tiba-tiba kegiatan yang mengganggu belajar menjelang ujian. Misalnya besok ujian, tidak boleh malam ini ada apapun. Kalau hari ini ujian, malam tadi harus maksimal. Artinya beri kesempatan mereka untuk mengulangi pelajaran mereka. Ini penting sekali. Bahkan dibantu untuk belajar. Sebab ujian itu sendiri motivasi baru untuk mengulangi pelajarannya. Maka karena mumpung ada motivasi, beri kesempatan agar selesai mereka mengulangi pelajarannya lagi. Jangan sampai sehari sampai 5 pelajaran, 3 pelajaran, nggak maksimal itu. Jadi justru karena ini motivasi baru, mereka akan mengulangi pelajarannya dengan kesadarannya sendiri agar bisa ujian, maka diberi waktu mereka untuk itu. Diberi waktu untuk itu, untuk belajar. Ini dari pihak tim dan asatid. Dari pihak santri, yang pertama, anakku, kamu ingin cari ilmu yang manfaat, bukan mencari nilai. Kalau cari nilai itu rendah, rapor dibakar, hilang. Ilmu yang bermanfaat yang kamu cari. Maka yang pertama dan utama, di saat kamu mau belajar, mengulangi pelajaran, kamu harus ingat Allah. Berdoa, meminta tahajud setiap habis sholat. Kemudian jangan lupa yang pertama, kalian membaca Fatihah untuk Rasulullah dan juga guru-gurumu, lebih khusus guru materi yang saat itu kamu pelajari, kau bacakan Fatihah khusus kepada beliau. Kepada guru yang lainnya ya. Akan tapi lebih khusus lagi setelah Fatihah Rasulullah dan para guru-guru, lebih khusus kepada guru yang mengajarimu ilmu. Karena itulah yang Allah jadikan penyambung ilmu itu. Fatihah khusus. Setelah itu kalian baca Fatihah, baca sholawat secukupnya. Boleh 3 kali, 7 kali sebelum baca kitab. Kemudian pastikan kamu punya wudu bagi yang tidak haid. Punya wudu. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di dalam mempelajari ilmu yang akan diujikan itu, kamu jangan hanya ingin menjawab pertanyaan di saat ujian. Artinya jangan menerka-nerka pertanyaan apa nanti. Itu kesalahan orang belajar. Jangan nereka-nereka, oh paling ini nanti pertanyaannya, paling ini, enggak seperti itu. Baca kembali dengan rapi dari awal sampai akhir, sudahlah, kau fahami lagi. Nanti saat ada pertanyaan akan nyambung sendiri. Sebab ada santri itu ngira-ngira, paling ini, akhirnya yang lain tidak dibaca. Baca. Maka jauh lebih bagus kamu membaca dengan teliti, 50% pelajaran daripada kamu membaca semuanya tapi nggak jelas, nggak serius. Misalnya 100 hadis harus kamu baca. Misalnya buat ujian 100 hadis. Kamu bacanya hanya acak sampai 100, enggak. Lebih baik 50 hadis kau baca dengan benar. Karena kalau sudah 50 hadis kamu baca dengan benar itu, kamu bisa menjawab pertanyaan
sebanyak-banyaknya, masih separuh, tidak kurang dari 50%. Sebab nanti hadis yang belum kamu baca pun, pertama mungkin tidak keluar dalam pertanyaan, yang kedua sesuai dengan pemahamanmu yang selama ini kamu dapat, tapi yang 50% mateng. Makanya Buya dulu kalau belajar, nggak pernah Buya tuh belajar tuh buru-buru begitu. Makanya Buya tuh termasuk paling lambat membaca. Orang sudah hatam, Buya belum hatam membaca. Karena Buya kalau membaca tuh pelan-pelan. Karena Buya tahu membaca kedua kali itu paling berat. Makanya mending membaca sekali serius. Jadi kalau Buya membaca itu dengan bahasa begini. Jangan-jangan besok kitab ini sudah nggak ada lagi. Tapi sudah ada di otak kita. Maka kalau belajar kamu pelan-pelan, jangan buru-buru. Tekuni itu dari awal akhir yang akan diujikan, belajar pelan, difahami. Sebab ilmu itu sambung terus, sambung. Baik, yang ketiga adalah pastikan untuk meningkatkan kecerdasan. Untuk meningkatkan kecerdasan, bahkan sampai bisa dikatakan sampai meningkatnya itu hampir 2 kali sampai 3 kali lipat kecerdasan. Termasuk yang menurunkan kecerdasan itu ada. Jadi kalau kamu punya kecerdasan misalnya volume 3, bisa jadi kau tingkatkan sampai 10. Atau orang yang cerdasnya 10 bisa turun jadi 3. Yang memangkas menjadikan orang tidak cerdas itu apa? Di saat menghafal susah dan sebagainya, ketergantungan. Niat mau nyontek itu memangkas kecerdasan sampai turun dari 100 menjadi 30. Kalau orang sudah punya angan-angan ingin nyontek, belum lagi di hadapan Allah menjadi pengkhianat dia. Di hadapan guru enggak khianat dan bukan ilmu. Kalau orang punya nyontek, yang cerdas pun jadi bebal. Percaya. Belum lagi masalah amanat, ilmunya enggak manfaat. Kalau orang sudah punya nyontek, itu lihat, dia tidak bisa telekat di otaknya. Yang dia pikirannya adalah yang ada di sakunya, yang ada di tangannya, yang ada disembunyikan. Kalau orang nyontek langsung gak cerdas dia, percaya. Makanya Buya itu dari dulu sudah prinsip, saya tidak mau, secapek apapun saya tidak mau nyontek. Dikasih orang pun saya tidak mau. Dikasih tahu enggak mau. Jangan sok tahu, kau bukan guruku. Ini bukan waktunya belajar, saya tidak mau. Ini hasil maksimal Buah. Kalau sudah nyontek langsung turun kecerdasannya. Yang katanya mudah menghafal, susah hafal. Ya, langsung itu nak. Kenapa? Dia setelah menulis catatan untuk sontekan ini. Padahal kalau dia baca 10 kali, 15 kali aja kan sudah hafal. Cuman dia gak mau hafal kan sudah disontek. Disakuin. Sudah begitu gak bisa buka. Sudah buka pun gak bisa maksimal. Dan bukan jadi ilmu nih. Dulu Buya belajar, memang Buya belajar gak terlalu capek-capek amat sih. Gak sampai kerut kening. Cuman Buya belajarnya begitu. Kalau ujian saya punya prinsip gak mau saya nyontek. Betul, akhirnya masuk Ahqaf University. Wah, keras banget. Nyontek langsung di DO itu. Langsung dinolkan. Kalau ketahuan nyontek, dinolkan itu. Maka ini hati-hati, nak rugi kamu nyontek. Pertama, ilmumu, ilmu bohong. Allah tahu. Yang kedua adalah kamu tidak akan cerdas. Sebebel apapun dirimu, berjanji itu tidak nyontek. Maka keyakinanmu untuk tidak nyontek itu maju kamu untuk belajar serius. Konsentrasi itu. Jadi konsentrasi itu dibangun. Makanya orang banyak kepikiran, pecah pikiran itu nggak konsen. Sehingga kecerdasan nggak ada turun. Kecuali yang menjadi turun karena sebab. Banyak pikiran. Punya utang. Yang punya utang. Yang ini. Jadi banyak pikiran. Sehingga bukan orang tua itu susah menghafal. Enggak. Karena banyak pikirannya. Mikir anak, mikir ini, mikir itu. Sehingga hafalannya orang tua itu cepat tapi cepat hilang. Bukan cepat hilang sebenarnya. Setelah hafal ketutup sama yang lainnya. Kalau masih masa muda itu ngafal itu saja. Terus lengket. Maka dari itu nak jangan sekali-kali menyontek. Karena niat menyontekmu itu melumpuhkan kekuatan hafalanmu. Langsung lumpuh kekuatan hafalan. Dan Buya paham. Kayak gitu-gitu dulu. Makanya Buya gak mau nyontek. Makanya Buya ceramah pun kadang Buya sambil menghafal, ngapain ceramah saja pakai ngintip-ngintip. Kalau saya hafal hadis sebelumnya dong, ceramah aja pakai catatan. Kalau hadis 2-3 aja, masa perjalanan dari sini Majalengka nggak hafal, itu memangnya otak apa kan begitu.
Ini saya punya prinsip dong. Mau cuma 3 hadis gitu aja kok nggak bisa ngafal tuh apa sih? Ya gini. Makanya ceramah kan bisa menghindari catatan Buya itu. Sebenarnya Buya ingin menguji Buya biar Buya mandiri. Ceramah. Kalau Rasulullah jamaahnya hafal, dianya nggak hafal kan rugi. Sebenarnya sederhana anak belajar tuh, jangan pusing-pusing deh belajar. Maka ini meningkatkan di sana. Kenapa? Di saat kamu belajar karena kamu tidak bergantung, saya tidak mau bertanya kepada siapapun, saya tidak akan nyontek. Karena kamu merasa seperti itu, kamu punya persiapan. Dikasih tahu pergi ke hutan, nak, kamu butuh makan ya. Tidak ada orang menolong, nggak ada orang yang bantu di sana. Punya persiapan enggak kira-kira? Nyiapkan dari sini bawa bahan macam. Tapi kalau oh di sana ada warung. Ayah, tak tahu warungnya tutup. Ya sama kayak begitu. Jadi kalau belajar punya prinsip enak enggak? Bahkan Buya perhatikan kalian tuh banyak jauh lebih cerdas dari Buya kok. Umur 14 sudah punya Quran 20 juz, 30 juz. Ini yang Buya belum punya apa-apa umur begitu. Bahkan yakin banyak lebih cerdas dari Buya. Hanya cara belajarnya saja. Buya memang betul unik cara belajar, Buya punya cara sendiri. Dari dulu memang Buya punya prinsip, karena memang kadang-kadang tuh membuat catatan untuk nyontek itu Buya perhatikan bermenit-menit. Disembunyi lagi di pojok kamar, bikin contek kan dia. Tulis kecil, tisu ditulis. Tulisnya kena air. Maka ini prinsip. Nah, dalam keadaan apapun jangan biasa. Tapi catatan penting. Buya kemana-mana baca catatan dulu tuh. Sampai sekarang masih ada buku catatan itu. Untuk mencatat ilmu. Tapi tidak harus Buya tengok. Tapi di waktu duduk Buya hafal. Sampai sekarang pun lihat anak-anak saya punya notes. Notes besar itu untuk kalau ada sesuatu yang unik yang baru Buya catat. Makanya Buya punya notes besar itu jangan hilang itu. Saya sengit banget. Jangan ditinggal. Segera difotokopi sekarang. Takut hilang. Dulu pernah ada hilang itu. Itu catatan itu adalah ilmu. Jangan dianggap Buya itu menghafal kitab. Selalu setiap ngasih ditanya orang bisa jawab. Oh enggak stres kalau ngafalin kitab. Tapi Buya paham, nanti nyangkut. Ya gitu nak ya. Nah sekarang ujian, tidak nyontek. Pastikan saya tidak akan nyontek. Dikasih pun gak mau. Nilai jelek, gak apa-apa pelajaran. Sebab kalau tidak lulus nanti segera dinikahkan sama Buya. Ustaz repot saat itu. Jangan begitu, nanti sengaja gak lulus nanti. Saya berjanji tidak akan nyontek. Kalau enggak naik kelas enggak apa-apa, mundur kelas nanti serius setelah itu. Itu jangan nyontek, sama sekali nyontek. Termasuk dalam segala kegiatan kamu biasakan untuk menghafal dan sebagainya. Menghafal itu kadang-kadang menghafal makna. Kalau menghafal itu dengan faham ya. Jadi kalau kamu menghafal dengan faham, di saat lafadznya tidak kau ingat, maknanya masih tertinggal. Tapi kalau kamu menghafal lafadznya saja enggak paham maknanya, lafadznya hilang, enggak ada yang diingat. Jadi penting makna itu. Tapi makna ada suatu ketika ada setan. Saya ke Semarang ke tempat daerah mananya pusing-pusing itu. Pusing, ada ya pusing gak nyambung. Rupanya dia menghafal maknanya. Pusing. Apa pusing? Ada daerah namanya pusing. Ada daerah pusing. Tempat air-air gitu. Air pusing. Mana ada air pusing? Ada. Rawa pening. Iya pening. Jadi dia masih ingat maknanya, rawa pening. Ingat peningnya. Tapi masih bisa dicari karena dia ingat maknanya. Rawa pening, pusing, pening. Jadi nak ya. Jadi kalau menghafal makna dulu, kau fahami dulu semampunya. Kalau misalnya satu buku ya 1/4 3/4 setengah, nggak apa-apa, kau fahami. Jadi baca itu mengulangi fahaman, jangan biasa kamu hanya
hafalan. Sampai ada satu siswa santri itu ngasih jawaban itu ngafal lafadznya, nggak tahu maknanya. Lafadznya tak dihafal. Wah ini bebel banget dia. Itu udah dijamin dia setelah keluar dari ujian ya nggak tahu apa-apa dia. Ujian kan untuk menguatkan hafalanmu, kemudian dikasih motivasi nanti naik kelas, tidak naik kelas di situ. Tapi sebetulnya manfaatnya setelah itu, kamu mengingat itu semuanya. Jadi cara belajar itu harus ada. Orang belajar bukan hanya baca doa, ini enggak ada cara belajar biar kamu mudah. Itu saja anak pesan Buya. Jangan menyontek, na'udzubillah. Nyontek. Dan usahakan di saat kamu belajar, faham. Dan ustadznya memberikan kesempatan ada waktu. Terus fahami. Yang nggak dengar ceramah Buya ini yang ngantuk-ngantuk, ini bakal bingung nanti tuh. Masa begini masih ngantuk? Bahkan kalau Buya dulu justru kalau sudah menjelang ujian Buya sudah tidak mau baca buku lagi. Jadi kalau sudah ngelebur malam tuh ya biasanya tidur. Pokoknya sudah kalau sore pagi begini sudah saya nyantai, baring-baring deh, nggak mau megang buku lagi. Takut membit keruh nanti pikiran saya nanti. Yang sudah saya pahami semalam ya sudah. Kalau tadi pagi sekarang mau mulai minum teh yang enak sambil ngobrol ya. Atau tikir-tikir kalau punya tikir gitu. Masih semua mau ujian sudah di depan kamar. Di depan saya, dah kira hafal itu model anak gitu itu. Justru gini loh nak, kalau kamu kau pastikan nanti malam harus sudah selesai pelajaranku. Itu lebih enak. Berarti besok pagi hanya tambahan. Tapi kalau kamu dulu kejar dulu, wah rame, ribut. Sederhananya ini saja. Semoga Allah mudahkan kalian dalam ujiannya. Diberi ilmu yang manfaat ya. Dan jangan lupa tadi ya, amalan Buya doakan Fatihah kepada Rasulullah, kepada guru-gurumu yang ngajarimu. Setelah itu membaca sholawat, ya doanya ya, doa yang pertama di tengah malam dan doa. Kemudian baca Fatihah di saat kamu belajar atau di saat mau ujian, Fatihah untuk Rasulullah, guru-gurumu semuanya dan yang mengajarmu secara khusus. Kemudian kamu tidak menyontek ya. InsyaAllah ini saja. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Memberikan kepada guru-guru kalian kemuliaan dunia akhirat. Berikan kepada kalian kemudahan dalam ujian, ilmu yang manfaat, panjang umur, sehat afiat. Allah memberikan kepada kalian kemudahan berbakti kepada gurumu, kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu. Dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan semoga Allah memberikan kepada kalian hafalan yang kuat, ilmu yang kuat, iman yang kuat, panjang umur, sehat afiat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.